di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Binar, spesialis anak yang di sini akan membahas mengenai perkembangan anak khususnya pada aspek gerak halus dan gerak kasar anak. Sama seperti pembahasan sebelumnya oleh psikolog, di sini saya juga ditemani secara virtual oleh tamu saya, Pak Roni. Mari kita sapa dulu ya Pak Roni. Halo Pak, selamat siang. Boleh perkenalkan diri secara singkat dulu Pak, silahkan. Halo dok, selamat siang dokter. Selamat siang semuanya. Saya Roni, ayah dari anak yang usianya 40 bulan. Oke, kalau begitu kita bisa langsung masuk ke pembahasan intinya ya. Di sesi kali ini kita hanya akan membahas satu aspek perkembangan anak, yaitu aspek gerak kasar. Apakah Pak Roni sudah mengetahui tentang aspek gerak kasar ini? Belum dok, ini baru aja pertama dengar. Saya jelaskan dulu ya, kalau begitu agar pemahaman kita semua sama. Jadi, aspek gerak kasar merupakan kemampuan yang melibatkan otot-otot besar di tubuh kita. Gerak kasar ini dibutuhkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari berjalan, berlari, melompat, memanjat, bersepeda, dan masih banyak lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang bersepeda, apakah anak Bapak sudah bisa bersepeda, Pak? Sepeda roda 3 dok maksudnya? Iya, Pak, sepeda roda 3 yang saya maksud. Dulu sih sebenarnya pernah dok dicobain naik sepeda roda 3 yang ada dorongannya gitu. Tapi dia nggak mau gowes dok. Malah lama-lama suka didorong sepedanya dok. Semenjak itu belum pernah dicoba lagi sih dok. Memangnya kenapa dok dengan sepeda roda 3? Anak Bapak kan usianya 40 bulan nih. Di usia 42 bulan atau 3 tahun setengah nanti, bisa mengayuh sepeda roda 3 sendiri sejauh setidaknya 3 meter merupakan salah satu indikator perkembangan gerak kasar anak yang baik, Pak. Wah, jadi harus bisa naik sepeda ya dok? Iya Pak, sebenarnya kemampuan naik sepeda ini pentingnya adalah selain untuk melatih kekuatan kaki anak, juga penting karena melatih konsentrasi, perencanaan gerak, keseimbangan, pemahaman ruang, dan kemampuan proprioseptif anak Pak. Kalau kekuatan kaki, konsentrasi, dan keseimbangan sih saya udah ngerti nih dok. Tapi untuk perencanaan gerak, pemahaman ruang, dan proprioseptif, itu maksudnya apa ya dok? Ketika mengendarai sepeda, anak perlu mengkoordinasikan pergerakan kaki, tangan, dan penglihatannya di waktu yang bersamaan agar sepeda tetap berjalan sesuai dengan kecepatan dan arah yang diinginkan. Hal tersebutlah yang dinamakan perencanaan gerak, Pak. Kalau proprioseptif itu bekerja untuk anak memperkirakan nih, Pak, seberapa kuat ia harus mengayuh pedalnya untuk kecepatan yang ia inginkan. Mengkoordinasikan antara kaki kanan dan kiri, serta mengukur seberapa kuat harus membelokkan stang sepedanya untuk mengarahkan sepedanya sesuai arah yang ia inginkan. Terakhir, untuk pemahaman ruang, ini dibutuhkan untuk memahami posisi kita dan memperkirakan jarak objek lain di sekitar kita, Pak. Jadi melibatkan konsep lokasi, jarak, dan arah. Semua hal tersebut sangat penting untuk dilatih karena akan sangat dibutuhkan ketika sudah besar juga, Pak. Banyak banget aspek yang terlatih ya dok dari naik sepeda aja. Lalu ngelatihnya bagaimana dok? Biar dia mau mengayuh pedalnya. Pertama, Bapak harus pastikan dulu nih ukuran sepedanya mulai dari tingginya, jarak stang, dan jarak pedalnya pas dengan tubuh anak. Seringkali pedalnya memang terlalu jauh dan membuat anak sulit mengontrol kakinya. Lalu usahakan juga untuk mencobanya di tempat yang memudahkan anak menggowes seperti jalanan yang tidak bergerenjal, contoh di dalam rumah, di jalanan beraspal mulus, atau di lapangan semen. Tempat-tempat tersebut akan membuat pedal lebih ringan untuk dikayuh. Iya juga ya. Lalu apalagi dong dok tipsnya? Untuk cara mengajarkannya bisa lihat di video berikut ini. Ya, ayo terus sampai sini. Nah, ayah bunda semua, ini terlihat anak otot kakinya mungkin masih belum kuat sehingga masih kesulitan mengayuh dan terlihat berat dalam mengayuh. Tangannya pun terlihat masih sedikit kesulitan dalam mengontrol stang sepedanya. Untuk itu, orang dewasa beri bantuan dengan dorongan sedikit agar ia tidak frustasi dan mau tetap berusaha. Oh begitu. Lalu bagaimana cara membuat kaki dan tangan anak lebih kuat dok? Agar betah mengendarai sepedanya sendiri dok? Untuk memperkuat otot dan tulang anak, ini memang caranya adalah dengan sering-sering menggunakannya atau membuat anak lebih sering bergerak aktif, mengolah tubuhnya seperti berlari, melompat,
memanjat, dan lain-lain. Di usia prasekolah sendiri, anak dianjurkan untuk bergerak aktif sekurang-kurangnya 80 menit dalam sehari dengan waktu yang tersebar. Berarti kalau lebih dari 80 menit, boleh ya dok? Semakin banyak semakin bagus Pak, selama diimbangi dengan tidur dan gizi yang cukup. Di sini saya juga punya contoh ide aktivitas bermain untuk melatih otot dan koordinasi tangannya loh ayah bunda. Permainan ini hanya membutuhkan kardus bekas yang sudah diberi lubang dan bola kecil. Minta anak masukkan bola ke dalam lubang dan menggerak-gerakannya. Dengan melakukan hal ini, koordinasi mata dan tangan juga kekuatan tangannya akan terlatih lebih baik. Kalau anak sudah bisa berhasil melakukannya dengan mudah, orang tua bisa mempersulit aktivitas dengan memberikan rintangan di dalam kardusnya. Nah, jadi begitu ayah bunda sekalian, cara-cara menstimulasi anak yang dapat dilakukan sendiri di rumah agar perkembangan anak menjadi lebih optimal. Jangan lupa dilakukan ya. Karena jika sudah berusia 42 bulan, anak belum bisa mengayuh sepeda setidaknya sejauh 3 meter sendiri, ayah bunda perlu waspada dan segera mengkonsultasikan kepada ahli. Nah, sudah dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa.